Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati dosen Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Setyaning Tutwuri Handayani akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sayur di Pasar Tradisional Kabupaten Bantul. Berikut adalah latar belakang dari penelitian saya, di mana adapun alasan penelitian ini dilakukan yaitu karena adanya upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Bantul, di mana salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Bantul ini yaitu dengan pasar tradisional. Adapun fenomena yang terjadi yaitu terjadi fluktuasi jumlah pedagang dari tahun 2013 hingga tahun 2018 seperti yang dijelaskan pada gambar grafik tersebut, yaitu terjadi naik turun jumlah pedagang. Itu berimplikasi bahwa pedagang-pedagang yang keluar tersebut dikarenakan karena pendapatannya menurun, sehingga mereka tidak bisa lagi survive dan akhirnya berhenti berdagang. Di mana penelitian ini saya mengambil dari referensi penelitian dari jurnal dan juga buku-buku, di antaranya ada dari Mondal et al. 2017, kemudian Saha et al. 2019, Atulkar dan Kesari 2014, dan lain-lainnya. Kemudian berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian saya, di mana terdiri dari terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Rumusan masalah dalam penelitian saya terdiri dari 7 rumusan masalah, di mana nomor 1 sampai 6 ini menjelaskan berkaitan dengan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Sedangkan untuk nomor 7 ini berkaitan dengan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Baiklah, berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian saya, yaitu terdiri dari 2 variabel, ada variabel dependen dan ada variabel independen. Di mana variabel independen ini terdiri dari yang pertama adalah modal usaha. Modal usaha di sini didefinisikan sebagai modal yang digunakan oleh pedagang dalam berjualan atau sebagai modal awal. Kemudian ada jam kerja. Jam kerja di sini adalah lama waktu pedagang dalam berjualan. Kemudian ada lama usaha. Lama usaha di sini didefinisikan sebagai lamanya pedagang tersebut menjalankan usahanya ataupun perdagangannya. Kemudian selanjutnya adalah lokasi berdagang. Lokasi berdagang di sini didefinisikan sebagai bagaimanakah pedagang tersebut, di manakah tempat pedagang tersebut berjualan, apakah itu strategis maupun tidak strategis. Selanjutnya adalah penataan dagangan. Penataan dagangan di sini didefinisikan sebagai bagaimana pedagang tersebut menata dagangannya, apakah terlihat baik ataupun buruk. Kemudian jenis dagangan di sini yaitu didefinisikan sebagai variasi dagangan yang dijual oleh pedagang. Kemudian untuk variabel dependen terdiri dari pendapatan. Pendapatan sendiri didefinisikan sebagai uang yang diperoleh dari hasil berdagang. Dan di sini di mana garis-garis yang terputus itu menggambarkan hipotesis ataupun pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Sedangkan untuk garis yang tidak terputus itu menjelaskan hipotesis atau pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Baiklah, berikutnya adalah hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian saya terdiri dari 7 hipotesis. Hipotesis 1 sampai 6 ini menjelaskan hipotesis atau pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Sedangkan untuk yang ketujuh itu menjelaskan hipotesis atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian saya ini di mana objeknya itu adalah pasar di Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk subjeknya itu adalah pedagang sayur yang ada di pasar tradisional Kabupaten Bantul.
jenis data yang digunakan itu ada dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Di mana data primer sendiri adalah data yang diambil langsung dari sumbernya atau pihak pertama, sedangkan untuk data sekunder itu data yang diambil dari pihak kedua. Selanjutnya itu ada teknik pengambilan sampel, di mana dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya menggunakan proportionate stratified random sampling, di mana didasarkan pada pasar yang ada di Kabupaten Bantul, kemudian diambil proporsinya sehingga diperoleh jumlah pedagang dari masing-masing pasar. Kemudian teknik pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Kuesioner sendiri adalah sekumpulan pernyataan yang diberikan kepada responden dan diukur dengan skala Likert dari 1 sampai 5, yaitu dari sangat tidak setuju sampai setuju, sangat setuju. Baiklah, berikutnya adalah karakteristik responden, di mana karakteristik responden di sini yang pertama dari usia. Mayoritas pedagang yang berdagang di Pasar Bantul ini berusia 25 sampai 45 tahun dengan persentase 69,07%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu mayoritasnya ada lebih banyak wanita, yaitu dengan persentase 79,61%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan jam kerjanya, ini di mana mayoritas pedagang itu berjualan lebih dari 3 jam. Kemudian untuk dengan persentase 94,72%. Kemudian untuk karakteristik responden berdasarkan lama usaha, di mana yang mayoritasnya itu pedagang berjualan lebih dari 4 tahun dengan persentase 90,12%. Kemudian untuk karakteristik responden berdasarkan modal usaha ini cenderung bervariasi. Namun yang paling banyak itu ada di pendapatan 2 juta sampai 5 juta dengan persentase 47,36%, dan juga modal usaha 5 juta sampai 10 juta dengan persentase 38,15%. Kemudian untuk karakteristik responden berdasarkan pendapatan, di sini cenderung bervariasi juga, namun yang paling banyak itu ada di pendapatan 2 juta sampai 5 juta dengan persentase 39,47%. Baiklah, berikut adalah hasil uji validitas dan reliabilitas, di mana uji instrumen itu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas sendiri itu berfungsi untuk melihat apakah instrumen yang digunakan itu valid atau tidak, di mana ujinya menggunakan Pearson Correlation Product Moment dengan ketentuan R hitung itu harus lebih besar dibandingkan dengan R tabel, di mana di sini diketahui bahwa R tabelnya itu 0,159, dan hasilnya seluruh item pernyataan yang digunakan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan bahwa instrumennya valid. Kemudian uji reliabilitas sendiri di sini berfungsi untuk menjelaskan apakah alat ukur yang digunakan itu konsisten, dan ujinya menggunakan Cronbach alpha dan ketentuannya nilai Cronbach alpha itu harus lebih besar dari 0,60, dan hasilnya itu seluruh pernyataan ataupun itemnya memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur ataupun instrumennya ini reliable. Kemudian berikutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, di mana uji normalitas di sini berfungsi untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Ujinya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05, dan hasilnya nilai signifikan 0,074, dan dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Kemudian yang kedua itu ada hasil uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas sendiri itu berfungsi untuk melihat apakah ada kesamaan residual dari varians yang digunakan, di mana ujinya menggunakan uji Glatzer dengan ketentuan nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05, dan hasilnya seluruh variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdapat heterokedastisitas.
Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas sendiri ini tuh berfungsi untuk melihat apakah ada pengaruh yang kuat antar variabel independen, di mana dalam regresi yang baik itu tidak menghendaki adanya pengaruh yang kuat antar variabel independen. Ujinya menggunakan uji tolerans dan FIF dengan ketentuan nilai tolerans harus lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 10. Dan hasilnya seluruh variabel memiliki nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF lebih kecil dari 10. Berikutnya adalah hasil analisis regresi linear berganda, di mana analisis regresi linear berganda sendiri itu untuk menjelaskan hipotesis, membuktikan hipotesis, yaitu terdiri dari 3 bagian, ada uji T, uji F, dan juga uji koefisien determinasi. Uji T sendiri itu untuk menjelaskan hipotesis 1-6, yaitu apakah terdapat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dan hasilnya yaitu terdapat 3 variabel yang signifikan dan 3 variabel yang tidak signifikan. Variabel yang signifikan tersebut antara lain modal usaha, kemudian jam kerja, dan juga jenis dagangan. Dan variabel jam kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendapatan. Selanjutnya adalah uji F. Uji F sendiri di sini untuk menjelaskan hipotesis yang ketujuh, yaitu apakah terdapat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, dan ketentuannya harus nilai signifikannya itu harus lebih kecil dari 0,05, dan di sini hasilnya yaitu nilai signifikannya 0,000, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 7 terbukti. Kemudian selanjutnya itu ada uji koefisien determinasi, di mana uji koefisien determinasi sendiri itu untuk melihat proporsi variasi dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dan di sini dilihat dari nilai adjusted R-square-nya yaitu 0,451 atau 45,1%. Ataupun dapat dikatakan bahwa variabel modal usaha, kemudian jam kerja, lokasi berdagang, lama usaha, penataan dagangan, dan jenis dagangan ini dapat menjelaskan varians dari variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 45,1%, dan sisanya itu dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Baiklah, berikutnya adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti. Yang pertama, apabila pedagang sayur di Kabupaten Bantul ini ingin meningkatkan pendapatannya, maka dapat meningkatkan jam kerjanya. Kemudian yang kedua, pedagang juga harus dapat menambahkan modal usahanya untuk memperbesar skala usahanya, sehingga bisa memperbanyak jenis sayur-sayuran yang dijual yang nantinya akan menarik jumlah pembeli yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, pedagang juga diharapkan fokus pada jenis dagangan yang dijual, kategori sayuran yang dijual, sehingga dapat memperoleh keunggulan dari segi biaya. Kemudian yang keempat, itu variabel yang paling dominan di sini adalah variabel jam kerja. Hal ini memberikan implikasi bahwa semakin meningkat jam kerja, maka pendapatan pedagang sayur di Kabupaten Bantul ini akan meningkat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.